eh, yang sudah memberikan sambutannya, yang memberikan kesempatan juga pada sore hari ini bertemu dengan teman-teman dengan tidak mengurangi rasa semangat kita walaupun melalui virtual. Dengan tema di sini diskusinya kita sharing-sharing bareng ya mengenai peran Himawati untuk mengetengahkan isu gender ini. Nah, apa nih teman yang terbersit di benak teman-teman atau kita semua ketika membicarakan membayangkan seorang laki-laki ataupun perempuan. Tentunya kita akan pertama kali begitu dengan laki-laki kita akan membayangkan psikologisnya dulu. Bagaimana postur tubuh laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, kemudian daya tahan tubuhnya lebih baik, memiliki rasional yang cenderung menggunakan nalarnya, yang kemudian memiliki jiwa tanggung jawab, maco, mencari nafkah, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa tambahkan sendiri yang saya tidak sebutkan. Tentunya banyak sekali yang terbesit ketika kita membicarakan mengenai laki-laki. Kemudian perempuan, yang dimana kita mengetahui bahwasannya postur tubuh perempuan itu lebih kecil dibandingkan laki-laki, dan juga ada 3 kodrat yang perempuan pastinya tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yaitu hamil, kemudian melahirkan, menyusui, dan juga menstruasi. Nah, peran dari laki-laki itu sendiri yaitu mencari nafkah, mengambil keputusan, yang dimana banyak sekali peran, menjadi seorang pemimpin, pelindung, dan lain sebagainya. Kemudian pekerjaan umum yang dilakukan oleh laki-laki itu menjadi seorang hakim, tentara, polisi, anggota DPRD, nelayan mungkin bagi yang tinggal di pesisir pantai, yang kemudian itu dibedakan dengan pekerjaan seorang wanita pada umumnya, yang dimana seorang wanita memiliki pekerjaan pada umumnya yaitu sebagai perawat, guru, resepsionis di sebuah hotel misalnya, atau teller di sebuah bank, yang menyambut pelanggan atau pengunjung dengan senyuman, ramah tamahnya, kemudian sebagai pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya, seorang wanita itu bisa melakukan apa saja, kecuali ada 3 hal yang tidak bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh laki-laki. Yang dimana ada 3 hal tadi yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yaitu melahirkan, menyusui, mengandung, dan juga menstruasi. Nah, di sini kemudian culture atau tradisi sekelompok orang atau masyarakat yang kemudian menciptakan pola pikir cara pandang terhadap seorang wanita yang menganggap bahwasannya wanita itu minim akan aksi, minim akan kontribusi, minim akan inovasi, minim akan karya seni, minim akan opini, dan minim akan ketidakmumpuannya untuk menduduki suatu kursi petinggi atau seorang pejabat negeri. Nah, inilah kemudian yang menciptakan jarak antara laki-laki dan perempuan dalam bertindak terlihat jauh seperti itu. Sejatinya wanita bisa. Nah, kita masuk ke dalam peran Himawati dalam mengetengahkan isu kesetaraan gender di sini. Berawal dari didasari oleh dalil, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat, yaitu pemeluk agama Islam yang laki-laki maupun perempuan, yang kemudian dikuatkan oleh hadis yang dimana Anisa imadul bilad ila sholahat sholahatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad, yang artinya wanita itu adalah penyangga negara. Apabila wanitanya baik, maka akan baik negara, dan apabila wanitanya rusak, maka misalnya negara itu pun akan rusak. Nah, dari kedua landasan tersebut, kita akan melihat yang dimana di dalam Islam sebagai ilmu, bahwasannya kebenaran relatif yang dimiliki manusia itu dibangun melalui 3 potensi. Nah, 3 potensi inilah yang kemudian akan kita diskusikan pada sore hari ini,
yang kita akan kaitkan dengan peran Himawati dalam mengetengahkan isu kesetaraan gender ini. Nah, 3 potensi itu yang pertama adalah intelligent quotient, yaitu kecerdasan intelektual, yang dimana pada dasarnya untuk mengasah kecerdasan intelektual pada seorang wanita ini tentunya wanita itu melakukan upaya, yaitu menuntut ilmu, mengikuti diskusi apa saja yang kemudian menambah wawasannya, entah itu dalam segi fisika, kimia, ilmu pengetahuan sosial, akuntansi dan lain sebagainya. Memberikan pendapat. Nah, dari bagaimana wanita itu mampu untuk memberikan kemudian pendapatnya, tentunya itu adalah hasil dari apa yang dia tangkap melalui pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan ataupun diskusi-diskusi yang dia dapatkan, yang tertangkap oleh matanya, yang tertangkap oleh pendengarannya, kemudian diolah oleh otaknya, kemudian menghasilkan suatu opini yang kemudian dia bisa mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya yaitu menghasilkan suatu karya. Nah, menghasilkan suatu karya ini tentunya dari bacaan-bacaan yang dia baca, dari suatu hal yang dia alami, entah itu mengikuti pelatihan apapun itu, kemudian itu yang akan dia olah, yang akan dia himpun dalam dirinya dari berbagai macam hal yang dia baca dan dia juga alami, yang kemudian itu akan menghasilkan suatu karya tulis misalnya, atau suatu karya seni, misalnya membuat batik dan lain sebagainya, yang dituangkan dalam suatu karya seni yang mempunyai filosofis tertentu akan karya yang dia ciptakan, seperti itu. Nah, di dalam Himawati ini, untuk kita mengolah kecerdasan intelektual ini, ya tentunya menjadi seorang mahasiswa ya. Himawati adalah himpunan mahasiswa putri Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah. Kita telah menjadi seorang mahasiswa, di mana seorang mahasiswa yang tentunya menuntut ilmu ya. Yang kedua yaitu mampu berargumen dalam forum. Mampu berargumen dalam forum ini tentunya akan mengasah critical thinking dari Himawati itu sendiri. Nah, yang ketiga upaya untuk mengasah kecerdasan intelektual ini yaitu menjadi speaker atau pembicara. Nah, public speaking bukan hanya pembicara tentang masalah kewanitaan. Jadi Himawati nggak hanya berbicara tentang masalah kewanitaan, namun Himawati juga diberi ruang untuk membicarakan hal-hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Contoh saja di cabang Mataram, telah diberikan kesempatan dan ruang untuk menjadi pemateri yang bertemakan public speaking. Nah, ada pematerinya itu seorang perempuan di dalam berdiskusi mengenai public speaking itu sendiri. Jadi itu biasanya kan yang kita tahu motivator atau seorang public speaker itu laki-laki. Namun di cabang Mataram alhamdulillah telah dilaksanakan dan itu pematerinya adalah seorang perempuan. Nah, selanjutnya itu membuat perubahan melalui tulisan. Jadi tidak menghilangkan kodrat kita sebagai perempuan yang bisa berorasi atau berorator, namun perempuan juga melakukan orasinya melalui tulisan itu sendiri, menuangkan isi pikirannya dalam tulisan itu sendiri, mengeluarkan pendapatnya dari hasil apa yang telah dia dapatkan, yang telah diolah oleh pikirannya, kemudian menghasilkan suatu karya tulis. Menjadi ketua suatu event. Nah, menjadi ketua suatu event ini ada beberapa acara seperti rapat anggota komisariat dan beberapa acara dalam pengurus cabang maupun komisariat di cabang Mataram telah diketuai oleh seorang perempuan, seorang Himawati. Selanjutnya yang kedua yaitu emotional quotient, yaitu kecerdasan emosional. Untuk melatih kecerdasan emosional ini, seorang muslimah mampu memanage hubungannya dengan sesama. Jadi untuk membangun relasi tidak hanya laki-laki yang harus mampu kemudian untuk bersosialisasi ataupun menjalin hubungan kerjasama atau menjalin hubungan yang baik, kemudian namun seorang wanita muslimah pun
bisa mengasah kecerdasan emosional ini dengan mampu bergaul, mampu mengkonsepkan dirinya seperti apa, dengan dari pengetahuan-pengetahuan, memahami psikologis individu masing-masing individu. Dari situlah kemudian seorang wanita muslimah mampu untuk mengkonsepkan dirinya, bagaimana dia membawa dirinya, kemudian untuk bisa menjalin hubungan dengan baik. Selanjutnya, mengendalikan emosinya dalam menghadapi situasi yang tidak mudah. Jadi seringkali kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Contoh saja banyak sekali kita temukan himawati ataupun mahasiswi putri yang menjadi pekerja paruh waktu. Jadi selain kuliah itu juga dia melakukan pekerjaan di samping itu. Nah, kalau kita kurang-kurang bisa mengendalikan kecerdasan emosional kita, maka itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi di sini pentingnya kemudian kita mengasah emotional quotient kita dari tidak menyerah akan suatu keadaan yang kemudian bangkit dan mampu menghadapinya, mengambil tindakan-tindakan, kemudian mencari solusi akan permasalahan. Nah, untuk himawatinya ini, di sini untuk melatih kecerdasan emosional questionnya itu himawati melakukan silaturahmi antara himawati di cabang Mataram yang kemudian dapat diandalkan ketika dipilih menjadi ketua panitia. Tentunya seperti yang kita tahu, setiap mengadakan agenda-agenda tentunya ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian tidak mampu mengendalikan emosi kita, cenderung wanita dipandang sebagai seorang yang baperan atau mengambil perasaan. Namun dalam kondisi seperti ini, ketika seorang himawati dihadapkan oleh suatu kondisi yang memang dia harus menjadi ketua panitia, maka disitulah terasa kecerdasan emosionalnya yang kemudian dia harus mampu memanage emosionalnya, tidak mudah baperan, kemudian bagaimana cara dia memanajerial acara dari pra-acara hingga acara itu pun berjalan dan hingga selesai, disitulah tempat kemudian himawati mampu mengasah kecerdasan emosionalnya. Selanjutnya, tidak sedikit himawati yang kemudian terpilih menjadi ketua sidang. Di cabang Mataram ini tidak sedikit himawati yang terpilih menjadi ketua sidang waktu rapat anggota komisariat. Nah, di situ juga kita mampu melihat bahwasannya himawati juga mampu unjuk gigi menjadi ketua sidang, mengambil kemudian keputusan tidak terbawa suasana waktu sidang, mengendalikan sidang dengan baik. Selanjutnya kemudian ada spiritual question, yaitu kecerdasan spiritual, yang dimana Kak, dan kecerdasan spiritual ini wanita muslimah harus memahami bahwasannya apa yang dipatuahkan oleh Tuhan itu adalah baik. Nah, bukan hanya baik tapi juga benar. Jadi di sini baik belum tentu benar, namun benar sudah tentu baik. Nah, di dalam himawati tinggal 5 menit ditambahkan lagi Kak. bukan hanya dalam Al-Quran dan hadis, namun juga dalam Hizib Nahdlatul Wathon. Nah, dalam Hizib Nahdlatul Wathon ini, dalam satu karya yang artinya memuncaklah wahai kesedihan, sungguhnya engkau akan segera sirna. Nah, dari sini Himawati dapat mengambil landasan bahwasannya dia tidak boleh menyerah dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi dia bisa menghadapi semua tantangan itu dan paham bahwasannya dunia ini tuh memang siklusnya seperti itu. Bagaimana mungkin kita mengeluh bosan, mengeluh capek, yang dimana dia tahu bahwasannya dunia ini memang tempat untuk capek, tempat yang benar-benar harus kita strangle seperti itu. Nah, ketika Kak 5 menit Himawati lagi nggih Kak. ketika Himawati memaksimalkan pengasahan 3 potensi relatif tersebut, maka niscaya Himawati itu akan mengambil andil membuat perubahan. Jadi ketika Himawati telah mengoptimalkan 3 potensi tadi, yaitu kecerdasan spiritual, emosional, dan juga kecerdasan intelektual tadi telah mampu diolah dengan baik dan dioptimalkan oleh Himawati, maka dalam lingkungan maupun dalam dirinya sendiri tertanam bahwasannya dia akan mengambil tindakan untuk membuat perubahan, entah itu dalam tulisan maupun tindakan nyata. Seperti itu. Selanjutnya mengisi diri dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif.
Tidak ada sedikit pun waktu yang kemudian terbuang sia-sia ketika Himawati mampu untuk mengoptimalkan 3 potensi tersebut. Selanjutnya yaitu mampu menjadi aktor dalam suatu agenda, tidak lagi menjadi penonton atau pemandu sorak yang hanya berbicara saja namun turun ke lapangan menjadi pemain seperti itu. Selanjutnya menjadi seorang yang mempengaruhi. Nah, seorang yang mempengaruhi ini tidak mungkin kemudian kita menjadi seorang yang berpengaruh ataupun seorang yang memberikan influence kepada environment kita or society sebelum kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat tadi. More we learn, more we earn, more we return. Seperti itu. Lebih banyak lagi kita mengisi diri, lebih banyak kita menerima, dan selanjutnya lebih banyak kita untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk sesama. Jadi dalam hal ini Himawati dapat terlihat dalam keterlibatannya mengisi setiap ruang dalam aspek kehidupan, bukan hanya yang dikuasai oleh para kaum wanita saja, namun juga pada ruang yang memang kaum laki-laki berpotensi di dalamnya, seperti itu. Namun para Himawati tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Dan pada akhirnya saya mempunyai sedikit goresan untuk Himawati, seluruh Himawati, yaitu terkadang aku tersipu malu, yang dimana pada dasarnya seorang wanita itu memiliki rasa malu, namun terkadang itu tak patut disetujui. Namun itu terkadang pada suatu posisi dan kondisi tidak kita setujui akan sikap rasa malu itu ketika aku akan terbakar jika cintanya yang kukejar. Ketika cinta Sang Maha Pencipta itu kita kejar, yang kemudian tugasku untuk membuat mereka sadar agar hidup tak sekedar hambar. Jadi untuk memberikan suatu gerakan atau suatu perubahan untuk lingkungan kita dan untuk sesama, maka kita tidak boleh diam saja, harus melakukan perubahan, harus melakukan terus upgrading diri, yang kemudian kita bisa menyentuh lingkungan kita, memberikan perubahan. Samulana swasta, aku tahu. Akar. Jadi kita tidak mungkin bakal mekar tanpa ada penguatannya akar. Penguatan akar ini maksudnya keimanan dan ketakwaan. Dan penguatan akar itu tidak mungkin hanya terkapar, harus bisa bangkit lalu kejar. Jadi untuk penguatan iman dan takwa itu tidak bisa hanya berdiam diri saja. Jadi kita harus bangkit lalu kejar. Bangkit lalu kejar ini maksudnya bergegas, kemudian melakukan suatu hal yang positif, memompa diri, mengupgrade diri untuk mengisi diri dengan hal-hal yang positif, entah itu pengalaman, entah itu pengetahuan, entah itu bacaan, maupun kita ambil pembelajaran dari filsuf-filsuf yang kemudian lalu kejar itu maksudnya kita buktikan bahwasannya kebesaran Sang Maha Kuasa itu adalah benar terjadi. Nah, di situ mungkin letak dari peran Himawati itu sendiri. Dan di cabang Mataram, insya Allah kita bakal mengadakan sekolah kehimawatian, di mana di situ untuk kita support kehimawatian dasar-dasar yang bisa mereka lakukan untuk pengembangan Himawati di cabang Mataram. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri pertama kita, Kak Fathunisa Kiromin Nupus. Luar biasa sekali ya teman-teman, tentang Himawati dalam menengahkan isu kesetaraan gender. Nah teman-teman, untuk pemateri kita yang kedua, yakni Kak Dina Uswatun Hasanah. Beliau adalah Ketua Himawati DPC Himmah NWDI Lombok Timur. Kak Dina, apakah sudah bergabung kembali? Masih belum masuk, Dina ini. Kak Dina masih belum masuk kembali, atau sambil kita menunggu Kak Dina masuk kembali, kita ke pertanyaan. Oh ya, udah masuk ya Kak Dina. Kak Dina udah? Ya udah. Udah jelas suaranya, Nadir? Jelas Kak. Oke.
Ya, sorry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati, ada saudara saya di sini, Badrul Jihad, selaku Direktur dari Syekh Zainuddin Institute, dan rekan-rekan semua, teman-teman jajaran Syekh Zainuddin Institute yang telah menginisiasi ya diskusi yang tadi di awal disebutkan oleh Pak Direktur itu adalah diskusi yang sangat menarik. Nah, kemudian yang juga saya hormati ada Yunda Miratul Izzatillah di sini selaku Ketua DPP Himawati NWDI. Kemudian ada Yunda Ica juga di sini selaku Ketua Umum Himawati DPC Himah NWDI Cabang Mataram. Singkatnya semua teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting pada sore hari ini, alhamdulillahirabbil mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mohon maaf karena tadi ada gangguan teknis, jadi keluar masuk ke Zoom-nya. Oke. Hari ini kan kita berdiskusi soal peran Himawati dalam